Tadi sedikit menggarisbawahi bahwa ketika kita harus senantiasa melaksanakan bahwa segala sesuatu yang sudah pasti, karena wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masyaallah, di sana wa idza sa'alaka ibadi, seandainya kalian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah, katakanlah bahwa fa inni qarib, aku ini dekat. Qarib di sana dekat. Dekatnya kita dengan Allah terkadang kita belum merasakannya. Ya Bu, kita merasakan dingin, merasakan panas, tapi terlihat tidak? Ibu, panas terlihat tidak? Ya, kalau gerah banget, contohnya kayak gerah banget ya, kita kan nggak ngelihat gerahnya seperti apa sih, dinginnya seperti apa, nah tapi itu bisa terasa. Maka begitupun Allah, walaupun mungkin kita belum bisa melihat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin melihat wujudnya Allah berarti segera meninggal ya. Kan kemarin katanya kita ingin melihat wajahnya Allah gitu ya. Nah, nanti meninggal, itu pun yang meninggal belum tentu gitu ya. Maka rasakan dulu bahwa semua apa yang Allah berikan kepada kita, bahwa segala sesuatu yang Allah senantiasa hampiri kepada kita, apapun itu, mau kejadian, mau yang terlihat, mau yang dirasakan dan lain sebagainya, bahwa itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dekatnya kita tidak pernah merasakan, tidak merasakan bahwa Allah itu dekat, karena saking dekatnya. Begitupun ketika diri kita, mata kita bisa mengedip, kita bisa ngobrol. Coba ibu kalau lagi ngomel, ibu di konsep nggak Bu? Spontan ya. Siapa yang menggerakkan? Allah ya, yang menggerakkan Allah. Coba kalau kita lagi ngomel-ngomel, tiba-tiba Allah ambil tuh ya untuk bisa berbicara, saraf saja, tiba-tiba ibu mangap aja gitu kan, baru kita sadar gitu ya, ibu lagi ngomel-ngomel gitu ya, terus kita tiba-tiba Allah saraf geser aja sedikit, satu saraf ya, jangan banyak-banyak, satu saraf aja Allah geserkan, itu kita mulut kita mungkin bisa lah tiba-tiba mangap. Punten, karena ada satu kisah termasuk ini ketika dia tertawa saking kencengnya, ternyata dia nggak bisa mingkem lagi, itu yang bisa mingkem lagi, dan Masya Allah itu adalah saat itu malaikat Ijrail mengambilnya. Nah, maka kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, maka kita harus sadar apa yang terjadi kepada diri kita ini adalah semuanya settingan Allah, semuanya adalah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling pasti yang akan menghampiri kepada kita adalah kematian. Iya nggak Bu? Kematian itu pasti dan tidak bisa ditolak. Kalau kebahagiaan itu pasti ada kesedihannya, setelah kesedihan pasti ada kebahagiaannya, terus dan terus seperti itu. Yang paling pasti itu adalah kematian ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu itu akan mati. Kalau sudah mati tidak bisa akan bergerak sedikit pun. Ada nggak yang sudah mati masih bergerak? Serem kan yang ada kabur itu. Nah, maka ini yang harus kita persiapkan, bagaimana kematian kita yang bisa enak. Kalau masalah hidup enak itu mah biasa ya, ibu hidup enak kan macam-macam orang ingin hidup enak ya. Ada yang dengan healing, biar seneng, habis healing duitnya habis, pusing ya. Ya kan seperti itu ya. Tetapi ini adalah yang pasti, bagaimana kematian saya biar enak, bagaimana kematian yang pasti ini jadikan kematian yang terindah. Kenapa? Karena kematian adalah jembatan bagaimana nanti diri kita bisa hidup yang sesungguhnya setelah kematian.
Maka ketika mati ini adalah saat syakaratul maut, mau dijemput atau mau dicabut? Ibu mau dicabut, mau dijemput? Hah? Kalau dicabut itu pasti sakit. Ya, kalau dicabut itu pasti sakit. Tetapi kalau dijemput, itu santuy. Ya, kalau kita dijemput kan kita persiapannya santai, ya. Maka di sana kenapa saking santainya, saking tenangnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah, Bu. Irji'i, kembalilah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masya Allah, Bu. Kematian kita pasti, nggak ada yang kita tenang-tenang aja. Kenapa? Karena kematian tidak ada yang bisa melihatnya dan tidak ada yang tahu kapan itu terjadinya. Kematian tidak melihat usia, kematian tidak melihat sehat atau tidaknya, kematian tidak akan melihat dia sedang apa. Namun yang bisa mengusahakan adalah kitanya, mau dibawa ya kan? Ya kan, hubungan kita dengan Allah mau dibawa kemana, mau seperti apa. Jadinya saat diri kita kematian yang pasti, inilah jadikan kematian yang terindah. Ya Ibu, kalau makan enak itu mudah, ya kan? Ibu lagi lapar, dengan garam aja enak. Ibu dengan lapar dengan sayur asem, ya, dengan ikan asin, nah itu udah enak, ya kan? Enak. Tapi enaknya berapa menit? Beberapa menit doang. Setelah makan udah kenyang, dikasih apapun ibu nggak mau, udah kenyang, ya. Tapi kematian yang enak ini akan terbawa semuanya sampai dengan bagaimana di alam barzah kita, bagaimana di yaumul ba'ats kita, bagaimana di yaumul mizan, yaumul hisab, sampai dengan menjembatani siratal mustaqim. Dan ini pasti. Maka tadi, dekati yang maha dekat, dekati yang maha dekat. Mungkin kita dengan Allah, ya, terkadang ada hijabnya, walaupun memang Allah itu tidak menghijab, tetapi terkadang kitanya sendiri yang membuat hijabnya. Mungkin kita tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan jin dan manusia untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita dikasih waktu yang 24 jam, ya, yang harusnya beribadah illa liya'budun. Ternyata kita bukan liya'budun, bukan untuk beribadah, tetapi untuk ketenangan, untuk kebahagiaan dunia. Terkadang kita ingin apalagi, Bu? Ingin tertawa, ingin apalagi? Ingin, pokoknya ingin bahagia terus, ya, seperti itu. Tetapi terkadang kita ibadahnya lupa. Mungkin kalau kita lagi sadar ibadahnya kita bisa, tadi nyucinya niat ibadah, apalagi masaknya niat ibadah, nyapunya niat ibadah. Namun kalau saatnya kita ada lupanya, manusia ada goflahnya, ada kadang lupanya. Bagaimana caranya senantiasa diri kita biar terus bisa ingat kepada Allah, biar niatkan ibadah? Karena tadi diri kita ibadahnya mungkin ada yang bisa menghalangi kita. Salah satunya adalah, mungkin ada yang sudah pernah saya sampaikan, kita sering datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya kita merasa zalim, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan kita mungkin ada yang dilanggar di sananya, maka diri kita merasa zalim di sana. Segala sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka itu adalah zalim. Kita pun mungkin termasuk orang yang zalim itu. Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, ja'uka, silahkan datang kepada Rasul.
maka datang kita terus bertawasul kepada Rasul. Ja'uka, datang kepada Rasul, terus datang dengan datang disanya memiliki 3 arti. 1, arti datang adalah secara bertatapan, mungkin bagi para sahabat. Yang kedua, datang kepada Rasul secara ziarah mungkin bagi yang punya duit, bisa sering, bisa setahun sekali, sebulan sekali, mungkin bahkan tiap hari, itu kalau yang orang Madinah. Tapi kalau bagi kita orang Indonesia, datang kepada Rasul adalah datangnya dengan bertawasul. Datang dengan bertawasul. Kalau kita sering datang kepada Rasul, mudah-mudahan nanti ketika di padang mahsyar Rasul akan mencari aina ummati, mana umatku. Ini ya Rasul, contohnya ada Rasul lewat, ya Rasul lagi mencari aina ummati. Ini Rasul, kata Rasul, siapa lo? Kalau kita nggak pernah datang kepada Rasul, kalau kita nggak pernah datang. Tapi kalau orang yang pernah datang, seperti halnya kemarin yang datang ke acara kemarin Maulid di sekolah, ada sekitar 700-an lebih, kurang lebih 700-an. Saya masih bisa mengenali, oh ini dari Majelis Taklim GPM, oh ini Majelis Taklim ini, oh ini walaupun saya nggak tahu namanya, nggak tahu namanya, saya nggak bisa ngafal sebegitu banyaknya ya. Tapi ini tahu, oh ini orang sini nih, Majelis Taklim ini, kayak ini aja, di sini aja, jangan jauh-jauh. Ini majelis, saya nggak tahu semua namanya, tapi oh ini dari sini, kenapa? Karena sering bertemu, sering datang. Ketika orang yang sering datang, minimal kita kenal wajah. Begitupun saat nanti ketika Rasulullah, aina ummati, mana umatku? Ini ya Rasul, oh ini yang sering datang kepada saya, sering tawasul kepada saya, sering ziarah kepada saya, maka mudah-mudahan Rasul akan menolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Rasul pasti akan menolong kita. Kita hanya punya Rasul orang dalamnya. Ibu, siapa yang punya orang dalam lagi? Orang dalamnya kita hanya Rasulullah, yang sudah pasti ya. Rasulullah itu sudah pasti kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul bisa memberikan syafaat, bahkan syafaatul uzma. Maka kita mudah-mudahan bisa mempersiapkan tadi, terus sering datang saja. Ibu lagi galau, jangan diupdate di status, galaunya dengan tawasul ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasul. Kenapa? Karena zikir kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang zikir kita belum tentu Allah terima, belum tentu Allah terima. Atau mungkin taubatan kita, Nabi Adam aja taubatnya menunggu 200 tahun baru diampuni. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Yakin nggak Bu kita diampuni? Kalau insya Allah masih 50-50 ya, bisa diampuni bisa nggak, betul ya. Tapi kalau tadi lawajadullah, bagaimana ingin mendapatkan lawajadullah, maka tadi ja'uka, datang kepada Rasul. Setelah datang kepada Rasul baru fastaghfarullah. Jadi sebelum ibu istighfar, sebelum kita minta ampun, datang dulu kepada Rasul. Setelah itu Rasul yang akan minta ampunkan, maka Rasul akan memberikan ampun. Wastaghfarallahumur Rasul, maka Rasul akan memberikan memohonkan ampun, istighfarnya Rasul. Kalau Rasul yang beristighfar, kira-kira yakin nggak Bu diampuninya? Yakin. Kalau kita beristighfar belum tentu diampuni,
Tapi kalau kita datang dulu kepada Rasul, ya Rasul, saya dengan tawasul nih, ya Rasul saya hadir nih, saya minta bantuan nih, ibaratnya kan begitu ya, saya akan minta bantuan nih, akan memintakan ampun kepada Allah. Maka kalau sudah datang kepada Rasul, wastaghfarallahumur Rasul, maka akan mendapatkan istighfarnya Rasul. Kalau sudah dapat istighfarnya Rasul, pasti lawajadullaha tawwabar rahima, pasti ada kalimat lam taukid di sana, lawajadullaha, pasti Allah akan menerima ampunannya, karena Allah Maha penerima taubat dan Allah juga Maha penyayang. Maka tadi biar apa? Dekati dulu Rasulullah. Apalagi kita masih ada di bulan Maulid. Sholawat kita silahkan perbanyak. Ya, dengan sholawat, dengan tawasul, insyaallah. Ya, ini yang akan menghantarkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ya, karena sedang membicarakan kematian, maka sedikit akan dibahas tentang mengurus mayat. Ya, tentang mengurus. Siap Bu jadi mayatnya? Sudah ada yang siap sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, harus siap. Mau gak mau, kapanpun, dimanapun harus siap. Siap nggak siap harus siap. Ya. Tapi pengennya mantar dulu ya Allah gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam kitab Sulamut Taufik ini masuk ke dalam tajhizil janajah, cara mengurus jenazah. Yang pertama, kewajiban untuk mengurus jenazah adalah kita wajibnya apa? Memandikan. Yang keduanya mengkafani. Setelah mengkafani, menyolatkan. Yang keempatnya menguburkan. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang mengurusi, sudah ada yang mewakilkan, maka kita tidak terkena dosa. Tapi kalau tidak ada yang mengurusinya, maka kita wajib mengurusinya. Kenapa? Karena fardu kifayah. Kalau belum ada yang mengurus, ya jangan nunggu yang lain dulu. Kita ya kewajibannya memandikan, mengkafani, dan juga menyolatkan serta menguburkan. Nah, bagaimana untuk kafir zimmi? Wa wajabal zimmi, wajib untuk kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir yang tidak memerangi, ya, tidak memerangi orang muslim. Kafir maka kafir, dia tidak beriman, tetapi dia tidak memerangi muslim. Bagaimana kewajibannya? Tetap wajib dikafani, wajib dikuburkan. Wajib apa? Dikafani dan wajib dikuburkan. Dan juga untuk bayi yang sebelum usia 6 bulan dalam kandungan, maka wajib dikuburkan, wajib dimandikan, wajib dikafani, wajib dikafani, dimandikan dan dimandikan, dikafani dan dikuburkan. Ya, keduanya tidak wajib disolatkan. Jadi yang kafir dhimmi tidak wajib disolatkan, ataupun yang bayi sebelum usia berapa? 6 bulan. Ya, sebelum usia 6 bulan itu tidak wajib disolatkan. Ya, hanya wajib dikafani dan dikuburkan di sana. Ya. Nah, maka kewajiban bagi orang yang meninggal dalam jihad, bagi orang yang sedang jihad, maka di sana ketika contohnya orang yang perang kayak seperti di Palestina, ya, yang di Palestina kan sedang meninggal saking banyaknya, kan itu tidak dikafani, ya, ada yang tidak dikafani, atau mungkin dia sedang perang dan seterusnya. Nah, maka ini adalah kewajibannya, dikuburkannya adalah dengan pakaiannya, ya, dengan pakaiannya saja. Jadi tidak usah tidak usah dimandikan dan juga tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak disolatkan untuk orang yang meninggalnya dalam keadaan jihad fisabilillah. Kenapa? Karena sudah berebut, malaikat ingin langsung mengambilnya. Kenapa? Saking wanginya orang sedang berjihad, ya. Maka di sana hanya wajibnya adalah dimandikan dan tidak wajib dimandikan dan tidak disolatkan. Dikafaninya pun
hanya dengan pakaiannya, kecuali kalau mungkin kurang ya bisa ditutupi dengan tambahan kayaknya, contohnya karena memang rusak bajunya dan lain sebagainya, itu bisa ya dikafani seperti itu. Wa aqallu ghusli izalatun najasati ta'mimu jami'i basyarihi, minimal memandikan mayat itu adalah menghilangkan najis dari badannya dan mensucikan seluruh badannya. Ya, jadi paling minim itu adalah membersihkan, membasuh seluruh tubuhnya dan membersihkan najisnya. Najis bagian mana? Punten, kalau orang Sunda bilang mah diwerdonan. Werdonan itu apa? Diurut di bagian perutnya ya. Oh, ditekan. Nah, ditekan, bukan diurut kayak mau dipijit, bukan. Ya, ditekan bagian perutnya ya biar bersih. Nanti ketika karena apa? Karena kan si kondisi tubuh ya, kalau sudah meninggal, Masya Allah Bu, kalau saya ngomongin meninggal, ya Allah nanti saya lemah banget ya, udah ngurusin orang, mandi butuh orang, ya nggak Bu? Kita mandi butuh dimandiin, kita nggak ada yang udah meninggal mandi sendiri, ya, ya kan? Kita harus dimandiin sama orang, kita butuh ada orang ini gitu ya, untuk ngurusin kita. Kalau sudah meninggal kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, yang mandiin orang, yang ngafani orang, yang nyolatin. Nah, makanya kalau kita nggak mau sholat ya, nggak mau sholat berjamaahnya, kalau kita mau berjamaahnya di depan atau di belakang Bu? Makmumnya mau di depan di belakang? Kalau di belakang masih normal, kalau udah di depan dipaksa makmumnya di depan ya, disolatkan jadinya ya. Maka nah ini kalaupun tentang balik lagi ke tadi ya, ketika diri kita orang yang meninggal, kenapa harus dibersihkan bagian perutnya? Karena kan lama kelamaan itu si tubuh akan menciut ya. Nah itu jadi istilahnya syarafnya itu akan longgar. Maka kalau tidak dibersihkan, tidak ditekan bagian perutnya, itu khawatir ketika nanti di kafani itu akan keluar kotorannya ya. Maka seperti biasanya, apalagi kalau di rumah sakit biasanya nunggu dulu sebentar dulu ya, nunggu apa? Biar tidak ada cairannya ya dalam tubuhnya. Sebegitu lemahnya diri kita, nggak ada apa-apanya. Tubuh yang kita dambakan ya, mungkin yang pakai skincare ya kan Bu, yang pakai skincare nanti mau ujung-ujungnya pakai apa? Pakai kapur barus pakai kapur barus, skincare yang paling mahal kita di dunia. Untuk apa? Untuk bagus terlihat. Itu nggak berlaku nanti di alam kubur. Boro-boro di alam kubur nanti ketika meninggal pun ya mungkin ibu, aduh saya pakai sampai pasang alarm, wajib bayar pas jamnya pakai skincare contohnya begitu ya, pakai skincare. Nanti mah boro-boro gitu ya, nggak bisa ya. Skincare kita nanti kapur barus ya kan, kapur barus biar apa? Biar nggak bau tubuh kita ya. Sebegitu lemahnya diri kita, sebegitu hinanya diri kita kalau tidak mempunyai amal yang akan dibawa. Maka amallah yang akan menyelamatkan kita, amaliyah kitalah yang akan menjadikan diri kita baik atau tidaknya, selamat atau tidaknya ya. Maka mudah-mudahan ini kita bisa menjadikan diri kita yang terbaik dan mempersiapkan kematian yang enak, kematian yang nikmat ya. Hidup enak itu biasa.